Halo sahabat Gemaritim, kali ini kita berjumpa lagi dalam acara belajar bersama PGSP. Dalam episode bentang lahan transisi antara dataran kaki Merapi dengan dataran pluviovolkan khususnya Kali Opak. Pada kali ini kita mendatangkan satu narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman yang belajar tentang ilmu geografi ataupun geomorfologi, yaitu Bapak Muhammad Angri Setiawan, MSc dari Fakultas Geografi UGM. Yuk langsung saja kita dengarkan materi dari Bapak Angri. Ya, Bapak Angri, bagaimana terkait lokasi, karakter, dan proses geomorfologi dari tempat ini? Monggo Bapak. Ya. Baik, terima kasih Mas Fasin. Kita di sini berada pada satu fenomena alam ya, bentukan alam berupa Sungai Opak. Nah, Sungai Opak ini kalau kita datang ke lapangan yang kita hadapi ya ini Mas Fazrun ya kan, ada lembahnya, terus kemudian terisi oleh air yang mengalir ya. Mengalirnya kemana? Jelas ke selatan kalau Jogja itu ya. Nah, tetapi ketika kita hanya duduk di depan sungai ini, yang kita lihat sungainya ya, tetapi sebetulnya namanya Sungai Opak itu ada hulunya atau upper streamnya, ya middle stream sampai ke bagian muaranya atau downstreamnya. Nah, Sungai Opak yang memanjang itu ya bersumber dari ya tentunya dari Gunung Api Merapi ini, Sungai Gendol ya, Sungai Gendol terus ke bawah nanti ketemu dengan beberapa percabangan sungai. Nah, terus kemudian menyatu di tempat kita sekarang ini. Ini di desa mana, Tegal Tirto ya, di desa Tegal Tirto, Kecamatan Berbah. Ini ada Sungai Opak yang dia itu nantinya tidak bisa lurus ke selatan ya, karena berbenturan dengan ini ya, pegunungan Batu Ragung yang ada di sini ya. Ada batuan-batuan tersier yang lebih dulu terendapkan di sini. Nah, sebetulnya bagaimana ini kok si Sungai Opak ya, Sungai Opak ini kemudian dia berbelok. Nah, sebetulnya memang satu blok ini atau bagian ini pada awalnya ini adalah satu pegunungan ya, pegunungan Jawa bagian selatan ya, bagian pegunungan apa, plato ya, jadi dataran tinggi yang berada di bagian selatan Jawa. Yang tengah ini kan cekungan-cekungan yang terisi oleh gunung api, salah satunya Merapi ini. Oke, kembali lagi ke opaknya. Nah, Sungai Opak yang berbelok ini ya, nanti kita akan susuri ya, susuri dari bagian transisi antara volcanic slope-nya lereng Merapi, terus transisi dengan dataran kaki ya, dataran kaki lerengnya Merapi, kemudian sampai ke dataran fluvial volkannya si Sungai Opaknya. Nah, dari hulu ke hilir ya, kemiringan lerengnya berbeda, terus kemudian kecepatan arusnya berbeda, material yang terkikis nanti juga beragam ya. Nanti kita bisa ketemu dengan beberapa titik ya, formasi-formasi batuan yang relatif tua umurnya, ada semilir, juga ada sisipan-sisipan seperti lava bantal di sana. Nah, itu juga akan terangkut materialnya, bercampur dengan material Merapi, terus kemudian bersama dengan arus dia akan terkikis, membentuk pola-pola yang khas dari materialnya itu nanti. Dan jangan lupa di situ juga ada aktivitas manusia. Nah, bahan-bahan bangunan ya, seperti atap, batu-batuan pondasi dan seterusnya, ini juga nanti yang pecah terus masuk ke sungai ini juga bisa menjadi bahan tambahan material di situ. Oke. Terus yang kedua, jika kita melihat detailnya, ya, sungai-sungai yang ada di sampai atas nih. Ini sekarang lebih jelas lagi ya. Ini sekarang kita berada di Sungai Opaknya ya, Sungai Opaknya di sini. Terus kemudian kalau kita susuri ya, susuri ke arah barat, ini ada beberapa sungai yang memotong ya. Ada Sungai Kali Kuning, ada Kali Gajah Wong ya, ada Kali Winongo ya, semuanya itu nanti menyatu di Sungai Opak ini ya, Sungai Opak ini. Nah, terus di Sungai Opak nanti juga ada pertemuan dari arah timur. Nah, dari arah timur ini
tidak mengikuti pola seperti yang ada di gunung api, tetapi ini lebih khas di sini. Nah, ini berasal dari arah Wonosari. Nah, ini ada sungai yang kita kenal dengan nama Sungai Oyo. Nah, ini nanti kita coba cek di lapangan seperti apa titik pertemuan antara dua karakter sungai ini. Yang satu dari material-material kuarter, yang di sini material-material tersier, ya. Terus kemudian ketika itu material bercampur semua, kita cek di bagian muaranya apakah terjadi perubahan-perubahan dari sisi besar butirnya, dari sisi mineralnya, dan seterusnya. Nah, ini nanti yang bisa menjelaskan pada akhirnya bagaimana kekayaan sumber daya yang ada di bagian hilir, ya, hilir dari sekitar Depok ini, ya, di muara ini, yang nantinya mengindikasikan menjadi sumber material gumuk pasir. Mungkin itu, Mas Fadril. Ya, baik, terima kasih Pak Angri. Lalu bagaimana terkait dengan material pasirnya Pak Angri? Mungkin nanti kita bisa sambil susur sepanjang sungai ini dan sekitar sini. Ya. Untuk di area sekitar lava bantal ini, ya, di mana Sungai Opak ini mengalir mengikuti kontak antara dua formasi sebetulnya, ya. Ada formasi semilir sama ada formasi batuan yang khusus tadi kita lihat, ya, polanya jelas itu batuan vulkanik, tetapi bentuknya seperti pola-pola yang khas, ya, yang itu memang bentukan lava yang ada atau membeku di bawah laut. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai lava bantal karena dia berada di bawah laut lebih dari kedalaman 2000 meter dengan suhu 1200 derajat, ya. Nah, maka terus kemudian dia mendingin, membeku, bentuknya seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa Sungai Opak ini tidak hanya membawa material yang dari gunung api Merapi yang umurnya itu kuarter, ya, tetapi dia juga mengikis sepanjang formasi batuan-batuan tersier yang lebih tua yang ada di sepanjang jalur yang ada di Yogyakarta ini. Nah, lebih uniknya lagi, ya, ada material gunung api kuarter, ya, material-material piroklastik, lahar, dan seterusnya. Terus kemudian mengikis batuan-batuan tersier dari formasi semilir, ya. Di sini ada di sini disebut sebagai Gunung Watu Adek sini, ya. Ini lava bantal ini basaltis, walaupun jumlahnya nggak banyak, tetapi ini juga menyumbang nanti material sampai ke hilir. Dan jangan lupa bahwa daerah ini juga sudah daerah yang terbangun, urbanogenik. Nah, ini bisa kita lihat di samping material-material yang khas dari lahar, ya, dari endapan-endapan rombakan Merapi, ya, kita juga bisa melihat adanya ini material-material bentukan peradaban, ya. Ada genteng, ada batu bata, ini semuanya campur, ya. Ada beling juga nih. Yeah. Nah, ini menunjukkan bahwa daerah ini sudah tidak murni aktivitas vulkanik, tapi campuran, ya, campuran. Terus dari ukurannya sekarang, dilihat dari ukurannya, ini masih agak kasar, ya, kasar sekali di ujung jari ini betul-betul geli itu, ya. Nah, kasar sekali. Terus kemudian juga ada yang kerikil, ya, ukurannya, ya, membulat, ya. Tapi sudah jarang ditemukan yang menyudut, ya, hanya beberapa bagian saja mungkin. Nah, ini yang menyudut, ya, pecahan-pecahan seperti ini. Ya, semakin ke bawah nanti akan banyak butiran atau kerikil ukuran yang semakin membulat nantinya. Istilahnya kalau di dalam geomorfologi fluvial itu tingkat roundness-nya. Ya, semakin dia jauh dari sumbernya, maka dia akan semakin membulat. Nah, ini gambaran di daerah ini, Mas. Ya, sahabat Geomaritim, sekarang kita ada di titik kedua, yaitu titik tempuran atau pertemuan antara dua sungai. Langsung saja kita tanya ke Pak Angri. Ya, Pak Angri,
bagaimana letak, fenomena, dan proses geomorfologi yang ada di titik ini, Bapak. Silakan. Baik, Mas Fasrun, ini karena kita sudah semakin ke selatan saat ini ya, kurang lebih berapa kilo? 15-an kilo ya dari kota Jogja ya, 15 sampai 20 kilo dari kota Jogja ke arah selatan. Ini sekarang Sungai Opak ya, kita lihat di atas tadi dia dari anak-anak sungai ya, di bagian dataran kaki lereng Gunung Api Merapi tadi itu ada sungai-sungai, tadi ada sungai Kuning ya, Tambak Bayan, terus Sungai Winongo. Nah, kita lihat ternyata variasi tingkat kecerahan atau warna alirannya juga berbeda tadi ya. Kalau yang di sungai Kali Kuning tadi itu nampak masih jernih. Nah, ternyata di situ memang karena dasar dari sungainya itu sudah menyentuh bedrocknya ya, bedrocknya berupa material-material endapan lahar ya dari Merapi yang lebih tua di situ, sehingga sudah nggak bisa menggerus lebih dalam lagi. Nah, sedangkan itu tadi semuanya menyatu menjadi Sungai Opak, terus kemudian ke arah Bantul, di mana sekarang ini adalah zona dataran fluvio volkannya ya, atau dataran aluvial dari daerah Bantul ini. Tidak hanya Sungai Opak saja yang hulunya itu ada di Merapi ya, terus kemudian berbagai sungai yang melewati kota-kota. Namun dari arah timur ini ada sungai atau Kali Oyo ya, Kali Oyo ini. Nah, Kali Oyo ini juga memiliki ciri khas yang lebih cukup berbeda ya, atau berbeda lah kita katakan, karena dari Oyo ini dia membawa material-material hasil pembentukan ya, formasi-formasi lebih tua umurnya ya, tersier. Jadi ada formasi Oyo di situ, endapan-endapan terus kemudian batu pasir. Nah, ini terangkut ya, ada batu lepung juga di sini. Ini lebih banyak endapan-endapan sedimen ya di formasi Oyo ini, sehingga kalau kita lihat ya di tempuran ini, Anda bisa di kamera nanti Anda bisa lebih detail lihat warna tanah, warna airnya ya. Warna airnya itu ketika awal musim penghujan seperti ini itu akan nampak jelas ya perbedaan warnanya, dimana kalau di Sungai Opak itu cenderung lebih jernih ketimbang yang ada di Sungai Oyonya. Ini dari si materialnya. Tetapi ada kalanya ya, nanti ketika Sungai Opak ini juga menjadi keruh ya, jadi keruh. Karena apa? Dia aliran-aliran limpasan, limpasan yang dari kota-kota membawa debu segala macam itu juga masuk ke dalam Sungai Opak itu sendiri. Nah, kalau sumber Sungai Opaknya sendiri dari mata air ya, yang ada di tepung-tepung lereng itu jernih semua, Mas, ya, jernih semua. Tetapi begitu nanti ada air hujan semacam ini, nah itu terus kemudian airnya berubah menjadi keruh. Nah, nanti bisa dibedakan. Nah, kalau dari sisi stratigrafinya nanti kita lihat lebih detail ya di beberapa teras yang ada di tempuran ini ya, karena kita sekarang ini berada di lembah Sungai Opaknya sendiri. Ketika tadi kita parkir di atas tadi dari jalan, terus kemudian langsung terjal, terus kemudian datar lagi, terjal, datar lagi, terus kemudian ketemu dengan aliran sungainya. Nah, ini adalah seseri dari teras Sungai Opak itu sendiri. Nah, teras itu apa? Teras ini adalah hasil pengikisan, ya, pengikisan dari aliran sungai yang dulunya ini lebih tinggi ketimbang sekarang, ya, lebih tinggi ketimbang sekarang. Nah, terus kemudian pengikisan, kalau yang di hulu itu pengikisannya lebih kepada vertikal ya, vertikal. Kalau vertikalnya sudah nggak mampu ya kanan kiri. Nah, kalau yang di sini, nah ini proses kanan kirinya masih berlangsung cukup intens ya, karena di bawah itu sudah ketemu batuan dasar ya. Anda bisa lihat di kanan kiri ini banyak sekali erosi tebing sungai. Nah, kita mengenal itu. Nah, kanan kiri endapan dari Sungai Opak ini, kemudian dia kadangkala dia mendapatkan sedimen ya, mendapatkan material-material
endapan dari atas, namun ada kalanya juga dia juga terkikis oleh aktivitas banjir. Pengikisan ini yang disebut sebagai erosi tebing sungai. Pengikisan dari bawah, terus kemudian karena dari bawah itu ada rongga, maka tidak ada yang menyangga, maka dia akan kolaps, ya, runtuh. Nah, ini bisa dilihat di kanan kiri Sungai Opak ini. Lalu Pak Angri, bagaimana dengan karakteristik material pasir di titik ini, Bapak? Ya, ya, baik Mas Fajrun. Kalau kita ke sini ketika akhir-akhir air itu mulai tenang ya, musim penghujan sudah mulai berkurang itu, banyak penambang di sini. Ya, kenapa? Karena pasirnya juga cukup baik ya, cukup baik di daerah sini sudah tersortasi sudah sangat baik. Nah, besar bibirnya juga semakin ideal kalau untuk bahan bangunan. Nah, terlepas dari itu ya, karena ini daerah pertemuan dua sungai, maka secara teori maka akan ada pelapisan-pelapisan ya, pelapisan-pelapisan. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari penampang singkapan ini, bagian dari teras ini yang beberapa bagian sudah runtuh ini ya, dan bisa lihat ada yang kolaps runtuh. Nah, ini kita bisa menyaksikan di sini ada serangkaian sortasi, itu ada pasir, terus kemudian ada kerikil ya, terus kemudian pasir lagi ya, pasir, terus kemudian di sini ada pasir yang lebih halus ya, terus kemudian ini batuan-batuan yang sangat halus. Nah, ini artinya ini adalah hasil endapan lahar, terus kemudian pasiran dari Merapi. Nah, ini terus kemudian ya dari Oyo. Nah, ini yang mencirikan hasil proses endapan yang ada di zona ini. Demikian, Mas. Baik sahabat Geomaritim, sekarang kita berada di titik ketiga, yaitu Muara Kali Opak. Langsung saja Bapak Angri, bagaimanakah lokasi, fenomena, dan juga proses geomorfologi di Muara Opak ini, Bapak? Sampai kita di titik muara Sungai Opak. Di sini jelas sekali morfologi bentuk dari lembah sungainya semakin lebar, semakin luas ya. Di perimeter basahnya ini bisa sampai 100 hingga 150 meter lebar. Jauh berbeda dengan kondisi di tengah yang hanya beberapa puluh meter saja, apalagi di bagian hulu Sungai Opak ini yang sempit ya, hanya beberapa belas meter. Nah, ini tentunya tidak lepas dari akumulasi debit aliran yang semakin besar, terus kemudian aktivitas sungai yang ada di sini juga alirannya lebih tenang ya, karena morfologi di muara ini lebih landai ya, lebih datar. Terus kemudian aktivitas penggerusan ya secara vertikal itu juga hampir tidak berlangsung ya. Jadi sehingga membentuk ya, di sini ada satu fenomena adanya pulau ya di tengah aliran Muara Opak ya. Ini ada gosong sungai di sini. Nah, kita lihat kembali ya bagaimana material dan proses yang berlangsung di Muara Sungai Opak ini ya, tidak hanya terkontrol oleh aktivitas struktur yang cukup dominan di bagian hulu ya, struktur dari patahan ataupun struktur dari batuan itu memaksa Sungai Opak untuk mepet ya dengan sisi pegunungan Batur Agung ya, terus kemudian dia mengalir ke arah selatan, sedikit condong ke arah barat daya. Namun di bagian muara ini kita lihat ya, morfologi sungainya atau arah sungainya ini kemudian bergeser ke arah barat ya, tidak simetris ya dengan aliran yang ada di atasnya. Nah, ini tentunya
juga tidak hanya pengaruh struktur ya, tetapi juga lebih didominasi oleh pengaruh dari angin ya, angin tenggara, terus kemudian berpengaruh terhadap gelombang yang ada di sekitar pantai Depok ya, di pesisirnya pantainya ini. Nah, terus kemudian di situ ada fenomena longshore drift ya. Longshore drift itu gerakan zigzag ya, zigzag pengendapan sedimen datang perginya gelombang laut yang membawa material. Terus karena ini berasal dari arah tenggara, nah sehingga semakin lama dia tertutup oleh material muaranya, nah memaksa Sungai Opak ini untuk bergeser ya, bagian muaranya ini condong ke arah barat. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana pula karakteristik material pasir hasil transportasi di titik ini? Dari sisi materialnya ya, dibandingkan dengan daerah yang ada di tengah atau contohnya di daerah Tempuran Opak dan Oyo, ini kita tidak menemukan adanya kerikil apalagi krakal ya di sini. Jadi materialnya ini dominasi pasir ya, pasir kasar dengan variasi ukuran yang beragam. Nah, jelas di sini proses sortasinya juga nampak cukup jelas ya, menggambarkan adanya periodisasi banjir ataupun aktivitas endapan ya di kanan kiri teras ataupun lembah sungai ini cukup nyata ya. Nah, kalau dia itu berwarna coklat ya, ada cenderungan warna hitam kecoklatan. Ini secara visual ya itu menunjukkan adanya aktivitas banjir ya dari arah hulunya. Namun kalau itu ada warna kehitaman ya dengan butiran yang lebih halus, nah ini menandakan adanya perselingan aktivitas longshore drift ya, sehingga di bagian muara ini percampuran ya antara material-material yang bersumber dari aktivitas longshore drift itu dengan aktivitas banjir Sungai Opak sendiri. Nah, sehingga di sini kita bisa mempelajari ya dinamika aktivitas sungai itu dengan lebih lengkap ya dari hulu, tengah, hilir. Variasi materialnya ini dari hulu, tengah, hilir. Ini materialnya semakin seragam dari besar butirnya, terus kemudian cenderung ya lebih halus, sehingga tidak mengherankan jika di titik ini juga dipakai sebagai masyarakat ya untuk aktivitas-aktivitas penambangan. Nah, tentunya penambangan ini juga harus memperhatikan kaidah-kaidah ketersediaan dan keamanan di sekitar lokasi penambangan ya. Jangan sampai ini menimbulkan ketidakseimbangan antara supply dan pengambilannya. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Angri atas penjelasannya. Mulai dari titik 1 Lava Bantal, kemudian titik 2 Tempuran Opak Oyo, dan terakhir titik 3 Muara Opak. Itu tadi sahabat Gemaritim sekilas tentang bentang lahan fluvio-volkan Merapi, transport material sepanjang daerah aliran Sungai Opak. Semoga semua yang telah disampaikan oleh Bapak Angri dapat bermanfaat bagi sahabat Geomaritim semuanya. Sampai jumpa di episode belajar bersama PGSP selanjutnya. Salam Geomaritim. PGSP for a better Maritim.